Tidak semua perempuan menikah karena dicintai. Sebagian menikah karena keadaan tidak memberinya ruang untuk menolak. Hari itu langit kelabu, tidak hujan, tidak juga cerah. Nara berdiri di depan cermin kecil di kamar rumah sakit, membetulkan kerah gaun sederhana yang dipinjam dari sepupunya. Wajahnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Bukan karena waktu, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus ia pahami lebih cepat dari seharusnya. Di balik pintu, suara mesin medis terus berdetak. Ibunya masih terbaring di ruang perawatan. Setiap bunyi itu mengingatkan Nara pada satu hal. Waktu tidak memihak orang yang ragu. Ia menghela napas panjang. Hari ini, ia menikah dengan pria yang hampir tidak ia kenal. Dan yang lebih menyakitkan, dengan pria yang tidak memilihnya karena cinta. Mahesa Ravindra Atmaja menunggunya di ruang kecil itu. Setelan hitamnya rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang pria yang akan menikah. Tatapannya tidak mencari, tidak juga menghindar. Ia hanya berdiri seperti seseorang yang menjalankan kewajiban administratif. Akad berlangsung singkat. Tidak ada air mata bahagia. Tidak ada senyum gemetar. Hanya suara penghulu. Satu kalimat tegas dari Mahesa. Dan satu tarikan napas panjang dari Nara. Sejak detik itu, Nara resmi menjadi istrinya. Namun tidak pernah menjadi pilihannya. Perjalanan menuju rumah Mahesa dipenuhi keheningan. Mobil melaju tanpa musik. Mahesa duduk tegak, menatap jalanan seperti hidupnya tidak berubah apapun. Kita perlu menyepakati beberapa hal, ucapnya akhirnya. Nara mengangguk. Pernikahan ini tidak melibatkan perasaan. Aku akan menanggung hidupmu dan ibumu. Kau menjalankan peran sebagai istriku di depan publik. Tidak lebih. Nada suaranya datar, jelas, tidak memberi ruang salah paham. Dan satu hal, lanjutnya, aku tidak mencintaimu. Nara menelan ludah. Aneh, ia sudah tahu itu sejak awal. Namun mendengarnya tetap terasa seperti luka kecil yang tidak berdarah, tapi perihnya lama. Aku mengerti, jawabnya pelan. Mahesa mengangguk singkat, seolah lega, karena perempuan di sampingnya tidak menuntut sesuatu yang ia tidak siap berikan. Rumah itu besar, terlalu besar untuk dua orang asing yang terikat status. Langkah Nara terdengar kecil di lantai marmer yang dingin. Mahesa menunjukkan kamar yang akan ditempatinya terpisah. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa, katanya. Kalimat itu seharusnya menenangkan, namun justru membuat Nara sadar. Bahkan dalam pernikahan, ia tetap sendirian. Hari-hari berlalu dengan pola yang rapi. Mahesa berangkat pagi, pulang malam, tidak pernah kasar, tidak pernah berlebihan. Semua kebutuhan Nara terpenuhi tanpa ia perlu meminta. Biaya rumah sakit ibunya ditanggung penuh. Obat selalu tersedia. Pakaian baru muncul di lemari. Mahesa memperhatikan tanpa terlihat peduli. Dan justru itulah yang perlahan mengacaukan hati Nara. Ia mulai menyadari hal-hal kecil. Lampu lorong yang selalu menyala saat ia terbangun malam. Sup hangat di meja ketika ia lupa makan. Pesan singkat tanpa emotikon. Sudah minum obat? Tidak ada kata sayang. Tidak ada sentuhan. Namun ada kehadiran yang sulit diabaikan. Suatu malam, Nara bertanya tanpa rencana. Kau menyesal? Mahesa menoleh. Menikah? Nara mengangguk. Mahesa berpikir sejenak. Penyesalan datang dari harapan. Kita sepakat untuk tidak berharap. Jawaban itu jujur. Dan justru karena jujur, Nara tidak bisa membencinya. Ia mulai sadar, bahaya sebenarnya bukan pernikahan tanpa cinta. Bahaya sebenarnya adalah perhatian dari seseorang yang tidak berniat mencintai. Hari ketika Nara melihat foto perempuan di ruang kerja Mahesa, sesuatu di dadanya mengeras. Perempuan itu tersenyum hangat di foto lama, berdiri terlalu dekat, terlalu penting untuk sekadar kenangan biasa. Dia yang kau cintai? Tanya Nara. Mahesa mengangguk. Dulu, cerita tentang kehilangan itu keluar tanpa dramatisasi. Tentang memilih pekerjaan, tentang menunda, tentang pesan terakhir yang tidak sempat dibaca. Sejak itu, katanya pelan, aku berhenti percaya pada cinta. Nara mengerti,
terlalu mengerti. Karena ia pun hidup dengan ketakutan yang berbeda. Sejak malam itu, jarak mereka berubah. Tidak menjauh, tidak mendekat, hanya semakin rapuh. Ketika Mahesa pulang larut dengan aroma parfum asing, Nara menyadari sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Cemburu. Ia membencinya, karena ia tahu ia tidak punya hak. Aku istrimu, bisiknya pada diri sendiri di depan cermin. Tapi bukan pilihanmu. Kesadaran itu membuatnya menarik diri, bukan dengan marah, melainkan dengan kerapian yang terlalu tenang. Ia berhenti menunggu, berhenti berdiri di balkon, berhenti mencari kebetulan, dan justru di sanalah Mahesa mulai kehilangan ketenangannya. Ia pulang lebih awal. Rumah terasa asing, terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kecil yang dulu tidak ia sadari betapa ia tunggu. Nara, panggilnya suatu malam. Nara menoleh. Tatapannya tenang. Terlalu tenang. Kau menghindar? Tanya Mahesa. Aku menyesuaikan diri, jawab Nara dengan peran yang tidak memberi hak berharap. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tuduhan manapun. Malam ketika Mahesa meraih pergelangan tangan Nara, tanpa sengaja, dunia seolah berhenti. Pegangan itu hangat, terlalu nyata, dan ia melepaskannya secepat mungkin. Maaf, katanya. Aku tidak seharusnya. Nara tersenyum kecil. Aku tahu, namun senyum itu menyimpan kelelahan. Kontrak pernikahan menjadi bayangan yang terus menghantui. Dan ketika tanggal akhirnya semakin dekat, Nara mengambil keputusan yang paling sulit. Aku akan pergi, katanya pelan di pagi sunyi. Mahesa tidak menahannya. Tidak karena tidak peduli, tapi karena ia tidak tahu cara memilih tanpa rasa takut. Aku tidak pergi karena aku tidak cinta, lanjut Nara. Aku pergi karena aku lelah menunggu dipilih. Kata-kata itu tinggal di rumah besar itu lama setelah pintu tertutup. Hari-hari tanpa Nara mengajarkan Mahesa sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Kehilangan yang tidak bisa disalahkan pada siapapun. Tidak ada kontrak yang bisa melindunginya kali ini. Ia membuka laci yang selama ini ia hindari. Kontrak itu masih ada. Rapi, dingin, aku bersembunyi di balikmu, gumamnya. Hujan turun ketika Mahesa berdiri di depan rumah kecil tempat Nara tinggal sementara. Nafasnya berat, tidak ada rencana. Tidak ada naskah aman. Aku tidak datang untuk menahanmu, katanya saat pintu terbuka. Aku datang karena aku tidak ingin hidup tanpa memilih lagi. Nara menatapnya lama. Aku mencintaimu, lanjut Mahesa. Dan kali ini, aku tidak ingin aman. Ia merobek kontrak itu, tanpa drama, tanpa penonton. Aku memilihmu, katanya pelan. Bukan karena keadaan, tapi karena aku mau. Air mata Nara jatuh, bukan karena ragu, melainkan karena akhirnya ia tidak lagi berdiri di posisi menunggu. Aku istrimu, katanya lirih. Dan sekarang, aku juga pilihanmu. Mahesa mengangguk. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada sumpah besar. Hanya dua orang yang akhirnya berani berdiri tanpa perlindungan palsu. Karena cinta bukan tentang bertahan paling lama, melainkan tentang berani memilih meski tidak ada kontrak yang menjamin apapun.